Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pertemuan pertama kita di kelas 12 itu materinya adalah kaidah pencacahan. Ya. Apa itu kaidah pencacahan? Cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, ada juga beberapa metode yang dipakai dalam kaidah pencacahan. Pertama, itu aturan penjumlahan. Ya, aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk menyelesaikan dua kejadian atau lebih yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Ini bisa berupa pilihan ya. Dan kata clue yang sering dipakai di sini adalah atau. Contohnya, Lala akan membeli sebuah handphone. Di toko handphone menyediakan 6 jenis HP merek Samsung, 3 jenis merek Oppo, dan 5 jenis merek Vivo. Berapa banyak pilihan Lala untuk membeli handphone? Nah, di sini dari permasalahan tersebut nggak mungkin Lala akan membeli semua merek handphone ya. Dia akan memilih salah satunya. Nah, bila ketemu soal seperti ini yang nggak mungkin dilakukan secara bersamaan, itu berarti memakai aturan penjumlahan. Penyelesaiannya, maka untuk banyak pilihan dalam membeli handphone adalah 6 ya ditambah 3 ditambah 5 itu sama dengan 14. Berarti ada 14 pilihan. Ya, sampai sini paham ya? Masih mudah. Yang kedua, aturan perkalian. Ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan beberapa kejadian yang sekaligus terjadi atau bisa dilakukan ini secara bersamaan. Ya. Dan kata clue yang sering dipakai ini adalah dan. Langsung ke contohnya. Andi memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Andi memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Nah, di sini kita buat dulu 3 baju, berarti kita buat kodenya B1, B2, baju ketiga ya. Dan 2 celana C1, C2. Dan coba kita sini untuk kamu biar paham, Ibu jelaskan memakai diagram pohon. Nah, ketika baju pertama dipasangkan bersamaan dengan celana pertama ya, maka menjadi B1 dan C1. Jika B1 dipasangkan dengan C2, maka menjadi B1 C2. Begitu juga dengan B2 ya. B2 jika dipasangkan dengan C1 maka menjadi B2 dan C1, dan B2 jika dipasangkan dengan C2 maka menjadi B2 dan C2. Dan untuk B3 jika dipasang dengan C1 maka menjadi B3 dan C1, dan B3 dipasangkan C2 maka menjadi B3 dan C2. Jadi kita bisa lihat ya, dari diagram pohon ini ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 cara. Nah, kalau misalnya permasalahannya itu di sini ada 15 baju ya, 15 baju. Kemudian ini ada 12 celana. Kalau kita aplikasikan memakai diagram pohon ini kan memakan waktu dan ribet ya.
menulis lagi sampai panjang. Nah, ada cara simpelnya itu ya. Kita langsung memakai dengan aturan perkalian. Nah, ini dia aturan perkaliannya, itu 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Dan hasilnya juga sama dengan memakai diagram pohonnya. Ada 6 cara. Nah, sampai sini materi kita paham. Jika masih ada yang belum paham, bisa japri ibu ya. Coba ibu tambahkan lagi contohnya ya. Ibu jelaskan lagi. Di rumah Gusti terdapat 5 jenis sepeda berbeda, 3 jenis sepeda motor berbeda, dan 4 jenis mobil berbeda. Ada berapa cara Gusti menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Nah, di sini kan nggak mungkin itu Gusti memakai secara bersamaan kendaraannya. Pasti dia akan memilih salah satu. Nah, dalam ini kita memakai aturan penjumlahan. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin ini Gusti memakai kendaraannya secara bersamaan. Maka kita memakai aturan penjumlahan, ingat ya. Maka di sini 5 ditambah 3 ya ditambah 4 itu sama dengan 12 cara. Nah, contoh lagi. Dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda, dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 2 jalur berbeda. Berapa banyak cara Rian dapat pergi ke kota A dan ke kota A ke kota C? Nah, kita ilustrasikan ya memakai gambar. Ya, ini kota A, kota B dan C. Nah, katanya dia kota A ke kota B dihubungkan 3 jalur. Kita buat jalurnya ya. Jalur pertama, 2 dan 3. Kemudian kota B ke kota C ada 2 jalur berbeda. Jalur keempat dan jalur kelima. Nah, di sini bisa kita lihat dari kota A melalui jalur 1 ke kota C langsung bisa ke jalur keempat, atau dari jalur 1 kemudian ke jalur 5. Nah, kalau memakai jalur 2 bisa langsung ke jalur 4 atau ke jalur 5. Dan kalau memakai jalur 3 bisa diteruskan ke jalur 4, bisa juga jalur 3 diteruskan ke jalur 5 ya. Walaupun di sini dia tidak dilakukan secara bersamaan, tapi ini berkaitan ya. Tapi dia berkaitan. Jadi untuk permasalahan ini kita memakai aturan perkalian. 3 ya. Untuk jalur A ke kota B itu ada 3 jalur, dan kota B ke C itu ada 2 jalur. Berarti di aturan perkaliannya itu 3 kali 2 itu sama dengan 6 cara. Maka untuk Rian pergi ke kota A ke kota C langsung ya, ke kota A ke kota C langsung itu ada 6 cara ya. Oke, sampai di sini aja materi kita tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, di sini ada tugas pertama ya. Tugas pertama kita ada 3 soal. Kamu kerjakan di buku latihan matematika, kemudian seperti biasa difoto dan upload di Classroom Matematika. Jangan lupa memberi nama ya, memberi nama di atas tugas kamu. Kumpulah tugas ya, sesuai kumpulah tugas sampai batas waktu yang ditentukan oleh ibu ya.
Nanti bisa kamu lihat di Google Classroom akhir pengumpulan tugas itu kapan. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.